Demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semua. Ya Allah. Bagaimana kalau seandainya benar kalian bukan keturunan Nabi Muhammad, maka akan berlaku nanti laknat Allah Azza wa Jalla tersebut, ya. Karena istilahnya kalian sendiri yang menantang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, ada Habib yang katanya siap dilaknat oleh Allah kalau seandainya kakek moyangnya berbohong bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ini luar biasa ya, sampai sebegitunya. Gara-gara orang banyak meragukan nasab mereka, mempertanyakan keabsahan nasab mereka, meminta mereka untuk melakukan tes DNA, sampai-sampai berani ya menantang laknat Allah Azza wa Jalla seandainya memang benar mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus sampai seperti itu ya? Bagaimana kalau seandainya benar kalian bukan keturunan Nabi Muhammad, maka akan berlaku nanti laknat Allah Azza wa Jalla tersebut ya? Karena istilahnya kalian sendiri yang menantang seperti itu. Padahal saya rasa orang-orang yang mempertanyakan nasab mereka sah atau tidak pernah ya melaknat mereka segala macam ya. Hanya minta pembuktian saja ya, melakukan tes DNA ya. Karena tentu jejak digital tentu yang dilihat oleh masyarakat ya, akan banyaknya ceramah-ceramah doktrin, kemudian dongeng-dongeng khurafat ya, itu yang menyebabkan masyarakat meragukan ya. Tapi tidak juga masyarakat melaknat para Habib ini, nggak ada itu. Justru ini Habibnya yang ngamuk sendiri teman-teman ya. Kalau memang kami ini benar bukan ya anak cucu keturunan Nabi Muhammad ya, maka kami meminta kepada Allah agar melaknat kami ya. Kalau memang moyang-moyang kami dulu, kakek moyang kami berbohong ya bahwa kami adalah anak cucu keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita simak dulu videonya. Saya bisa mengatakan, Habib Muslim bisa mengatakan, demi Allah, atas nama Allah, wabi kitabillah, dengan kitabullah. Kalau seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Bahaya, ya. Dan saya anjurkan kepada yang mendustakan, bicarakan di rumah dan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kami tidak boleh mendoakan umat Nabi Muhammad kecuali dengan baik. Tidak boleh. Ada satu orang tadi saya katakan apa? Kepada untaknya Nabi Muhammad harus kita sayang, menghormat. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sendal kiai kita jaga, ayam kiai kita jaga, kambing kiai kita jaga. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin. Jadi para habaib itu diperintahkan untuk apa? Pertama, untuk mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk mengambil umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan mencintai dirinya, bukan mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semua. Ya Allah. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, gak usah pakai media. Gak usah pakai media. Katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan kepada di hadapan kalian. Biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan. Karena akan terjadi masalah besar. Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang zalim. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Akan terjadi demikian. Kalau memang keluarga kami, memang keluarga dilaknat. Jangan mengatakan, kami tetap cinta kepada habaib. Tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka. Kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar, dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Demikian. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan bacakan. Ya, itu teman-teman videonya ya. Jadi nggak ada, saya rasa, dan saya pribadi nggak pernah mendengar ada orang masyarakat yang melaknat para
Habib-habib ini, wallahu alam, sepengetahuan saya. Akan tetapi teman-teman, di video ini justru mereka ya selaku yang mengaku sebagai cucu Nabi, bahkan mengaku sebagai ahlul bait, justru mereka yang menantang laknat Allah Azza wa Jalla. Seandainya memang benar ya kakek moyang mereka berbohong ya bahwa mereka ternyata sebenarnya bukan anak cucu dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini teman-teman nggak perlu seperti ini ya. Justru mereka ini yang terlalu bagaimana ya, terlalu berat menanggapi polemik ini ya. Masyarakat kan sebenarnya ya sah-sah saja ya mau percaya atau meragukan ya, nggak perlu kebakaran juga sampai seperti ini. Masalah orang meragukan atau tidak percaya itu kan hal biasa, bukan dalam urusan pernasaban seperti ini ya. Dalam urusan apapun juga banyak terjadi hal seperti itu ya. Orang mau percaya, orang mau nggak percaya, nggak ada urusan. Dan saya pribadi, teman-teman, belum pernah mendengar satu orang pun ya, apalagi banyak ya, satu orang pun belum pernah saya mendengar dari masyarakat ya, yang meragukan nasab mereka, para habib-habib ini, lalu melaknat mereka. Tapi justru ini kondisinya terbalik ya. Mereka justru yang minta atau menantang laknat dari Allah Azza wa Jalla, teman-teman ya. Ya ini mungkin bentuk ketidaksiapan mereka mendapatkan kritikan dari masyarakat atas ragunya masyarakat terhadap nasab mereka. Padahal sebenarnya kan tidak perlu disikapi seperti ini, terlalu berat ya. Sampai-sampai meminta kepada Allah Azza wa Jalla, seandainya kami ini benar bukan anak cucu keturunan Nabi Muhammad ya, dan kakek moyang kami berbohong terdahulu, maka kami siap seluruh para habaib ahlul bait ya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau seandainya benar kalian bukan anak cucu keturunan Nabi Muhammad, lalu turun nanti laknat kepadamu, kepada anak istrimu, kepada keluargamu, kepada anak cucu keturunanmu. Ini kan berbahaya teman-teman ya, doa-doa seperti ini ya. Jadi teman-teman, kita angkat tangan ya, kita nggak pernah mendoakan mereka keburukan ya, apalagi sampai melaknat mereka. Kami hanya ragu saja, kami hanya mempertanyakan saja benar tidak nasab kalian, dan alasan kami juga jelas kenapa mempertanyakan nasab kalian sah atau tidak ya. Karena selama ini kami melihat banyak doktrin-doktrin ya, seolah-olah kalian tuh merasa lebih suci dibandingkan dengan mungkin orang yang biasa, yang nasabnya mungkin tidak tersambung kepada Rasulullah. Bahkan sering menyampaikan ya pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat luar biasa menyakitkan hati masyarakat. Seperti katanya satu habib yang bodoh jauh lebih utama dibandingkan dengan 70 kiai kah, 70 ulama yang alim. Ini luar biasa. Ini pernyataan menyakitkan bagi para kiai, para ustadz-ustadz, para ulama ya. Makanya itu yang membuat masyarakat juga mempertanyakan ya keabsahan nasab kalian. Apalagi doktrin-doktrin yang lain sampai berani menyampaikan hadis palsu. Barang siapa ada sedikit saja kebencian dalam hati seseorang kepada anak cucu keturunan Nabi Muhammad, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati Yahudi atau mati Nasrani, atau bahkan terancam masuk ke dalam neraka jahanam. Ini subhanallah. Padahal hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis palsu semua ya. Maka teman-teman, sepatutnya orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad, harusnya mereka yang paling terdepan membela sunnah Nabi ya. Tentunya dengan Al-Quran ya, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad yang sahih, bukan justru ya mengutip hadis-hadis palsu. Apalagi kebanyakan hadis-hadis palsu tentang Ahlul Bait ini karangan dari kaum Syiah. Kemudian itu dijadikan sebagai dalil ya untuk mendoktrin umat ya, seolah-olah tidak boleh ada sedikit kebencian kepada anak cucu Nabi Muhammad meskipun seperti apapun kondisi mereka, mau tukang mabuk, mau tukang begal misalkan ya, mau tukang bezina misalkan, wajib untuk dimuliakan. Ini kan luar biasa menyakitkan pernyataan-pernyataan seperti ini teman-teman ya. Maka itulah alasan masyarakat ya meminta kalian paling tidak untuk pembuktian tes DNA sah atau tidak nasab kalian. Lah kalau ternyata sah ya teman-teman ya sudah, nggak ada masalah ya. Meskipun saya pribadi teman-teman sering saya ulang-ulangi di video saya teman-teman, saya sebenarnya nggak terlalu peduli ya mau nasab kalian sah atau tidak. Yang penting kalau bagi saya adalah ceramah-ceramah kalian ya, cuman isinya doktrin ya, kemudian ya cerita-cerita dongeng khurafat. Wali kalian bisa keluar masuk ke dalam surga, bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari ya, bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking.
Ini kan kalimat-kalimat seperti ini, cerita-cerita seperti ini, justru kalau dicermati teman-teman, ini bentuk perendahan terhadap kemuliaan para nabi, para rasul, ya, yang sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan se-ekstrim itu. Bisa padankan neraka jahanam dengan jari kelingking kah, dengan jari jempol kah, ya. Kemudian bisa mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali. Subhanallah. Nabi Muhammad seumur hidup hanya mi'raj 1 kali, dan itu pun jelas ya, untuk mengambil perintah sholat 5 waktu, teman-teman ya. Ini yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, kok seperti ini ya ceramah para habib-habib ini yang mengaku sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad ya, yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah dengar melalui ustadz, melalui kiai-kiai, melalui para ulama. Dan itu yang menimbulkan kejanggalan. Kok mereka sendiri beda ceramahnya ya? Apalagi ada video-video dari habib-habib yang mengatakan Nabi Muhammad itu kakekmu atau kakekku. Kemudian mengaku sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad yang ke-38, yang ke-27 kah, 36, 39, 41. Berbagai macam statement yang terus berubah-ubah, teman-teman. Itu alasan orang meminta kalian tes DNA, ya. Karena dari pernyataan-pernyataan kalian sendiri yang membuat masyarakat menjadi ragu. Sampai ada yang mengatakan tali sandalnya para habaib jauh lebih mulia dibandingkan kepala para kiai, para ulama. Ini kan sangat menyakitkan, teman-teman ya, perasaan bagi masyarakat ya, terutama yang menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi ulama. Seolah-olah tidak ada harga diri mereka, seolah-olah keilmuan mereka yang sudah mereka timba selama ini puluhan tahun ya, kalah dengan seorang habib ya, yang mengaku cucu Nabi meskipun dia goblok ya, dungu, teman-teman, bodoh, jahil. Ini luar biasa, teman-teman ya. Tapi itulah habib-habib ini kadang nggak sadar ya, nggak sadar, terus saja ngotot, teman-teman ya, ingin dimuliakan ya, tidak mau diragukan nasabnya, tapi kelakuannya seperti itu. Ya. Maka jangan salahkan masyarakat, teman-teman, kalau meragukan nasab kalian dan mempertanyakan keabsahan nasab kalian ya. Ingat, saya pribadi belum pernah mendengar satu orang ya, apalagi banyak ya masyarakat yang melaknat kalian. Saya belum pernah sama sekali. Ya, mungkin ada atau tidak ada, nggak tahu di luar sana ya. Yang jelas saya pribadi tidak pernah mendengar hal tersebut ya. Maka ini sangat aneh, teman-teman ya. Ketika ada orang atau masyarakat meragukan nasab kalian, mempertanyakan nasab kalian, justru mereka sendiri, para habib-habib ini, wabil khusus yang ada di video ini, sampai terbakar, teman-teman ya. Terbakar hatinya, sampai-sampai rela minta dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla seandainya memang benar kakek moyang mereka dulu berbohong bahwa ternyata mereka ini bukan anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing bagi kita. Pelajarannya adalah, teman-teman, jangan sok-sokan berani menantang laknat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau terbukti? Ya, bahaya ini, teman-teman ya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.